Shalom semuanya, kami dari grup besar 2 akan mempresentasikan mengenai penyakit gastroenteritis yang terjadi pada anak. Yang pertama adalah anatomi dan fisiologi yang berhubungan dengan penyakit gastroenteritis. Yang pertama ada mulut, lalu ada lidah, gigi, tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, kolon, dan rektum. Adapun definisi gastroenteritis adalah kondisi abnormal saat buang air besar lebih dari 3 kali sehari, tinja berbentuk cair, dan bisa bercampur dengan darah maupun lendir yang disebabkan karena proses inflamasi di lambung dan usus. Kemudian etiologi gastroenteritis yang pertama faktor infeksi, infeksi yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri dan parasit. Kemudian yang kedua oleh makanan yang tercemar, kurang terjaga kebersihannya dan sudah tidak layak untuk dimakan atau basi. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan, lingkungan juga mempengaruhi penyakit ini seperti sanitasi yang buruk, kebiasaan buruk, tidak mencuci tangan setelah buang air besar, dan kebersihan lingkungan yang kotor dan tidak terjaga kebersihannya. Kemudian yang keempat, faktor psikologi, yakni rasa takut dan cemas yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Kemudian klasifikasi gastroenteritis, yakni A ditinjau berdasarkan infeksi, 1 diare infeksi spesifik, dan 2 diare non-spesifik. Kemudian B ditinjau berdasarkan mekanisme patofisiologi. Yang pertama diare sekretorik, dan yang kedua diare osmotik, yang ketiga diare malabsorpsi, yang keempat diare defek, yang kelima diare molalitas, dan yang keenam diare gangguan permeabilitas, yang ketujuh diare inflamatorik. Kemudian C ditinjau berdasarkan organ yang terkena, 1 diare infeksi enteral, dan 2 diare infeksi parenteral. Kemudian D ditinjau berdasarkan lama waktu, 1 diare akut dan 2 diare kronik. Kemudian E ditinjau berdasarkan derajat dehidrasi, yang pertama dehidrasi berat, kemudian yang kedua dehidrasi ringan ke sedang, dan yang ketiga tanpa dehidrasi. Untuk manifestasi klinis gastroenteritis adalah gastroenteritis ditandai dengan meningkatnya kandungan cairan dalam feses, pasien terlihat sangat lemas, kesadaran menurun, kram perut, demam, muntah, gemuruh usus atau barborigmus, anoreksia, dan haus. Kontraksi spasmodik yang nyeri dan peregangan yang tidak efektif pada anus dapat terjadi setiap defekasi. Perubahan tanda-tanda vital seperti nadi dan respirasi cepat, tekanan darah turun, serta denyut jantung cepat. Pada kondisi lanjut akan didapatkan tanda dan gejala dehidrasi meliputi turgor kulit menurun kurang dari 3 detik, pada anak-anak ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering, dan disertai penurunan berat badan akut dan keluar keringat dingin. Adapun penjelasan mengenai manifestasi tersebut ialah diare. Terjadi karena adanya peningkatan sekresi air dan elektrolit. Yang akan terjadi adalah mual dan muntah, dehidrasi, dan demam. Prognosis gastroenteritis. Gastroenteritis pada anak umumnya bersifat jinak dan dapat sembuh dengan sendirinya, dengan syarat jika hal ini dikenali sejak dini dan anak direhidrasi dengan tepat. Cara melakukan pemeriksaan fisik. Tujuan utama dari pemeriksaan fisik adalah untuk menilai tingkat dehidrasi pasien. Umumnya penampilan sakit, membran mukosa kering, waktu pengisian kapiler yang tertunda, peningkatan denyut jantung dan tanda-tanda vital lain yang abnormal seperti penurunan tekanan darah, dan peningkatan laju nafas dapat membantu dalam mengidentifikasi dehidrasi. Pemeriksaan fisik pada klien dengan gastroenteritis meliputi pemeriksaan fisik umum per sistem,
dari observasi keadaan umum, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik head to toe. Yang pertama, keadaan umum hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yang didapat pada klien gastroenteritis adalah mual muntah dan BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, ada tanda-tanda vital seperti tekanan darah menurun, mukosa bibir kering, anoreksia, dan dehidrasi. Yang ketiga, ada kepala atau kulit kepala dengan tujuan untuk mengetahui turgor kulit serta tekstur kulit kepala dan untuk mengetahui adanya lesi atau bekas luka. Yang keempat, ada rambut dengan tujuan untuk mengetahui tekstur, warna, dan percabangan rambut serta mengetahui rontok dan kotornya. Yang kelima, kuku, tujuannya untuk mengetahui warna, keadaan kuku panjang atau tidak, serta mengetahui kapiler refill. Yang keenam, ada mata, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk serta fungsi mata, penglihatan dan visus, dan otot-otot mata, serta mengetahui adanya kelainan pandangan pada mata atau tidak. Yang ketujuh, ada hidung dengan tujuan untuk mengetahui bentuk serta fungsi dari hidung dan mengetahui ada atau tidaknya inflamasi atau sinusitis. Yang kedelapan, ada telinga dengan tujuan untuk mengetahui keadaan telinga, kedalaman telinga luar, saluran telinga, dan gendang telinga. Yang kesembilan, ada mulut dan faring dengan tujuan untuk mengetahui kelainan dan bentuk pada mulut dan mengetahui kebersihan mulut. Yang ke-10 ada leher, dengan tujuan untuk menemukan struktur integritas leher, bentuk, serta organ yang berkaitan untuk memeriksa sistem limfatik. Yang ke-11 ada dada, dengan tujuan untuk mengetahui kesimetrisan, irama nafas, frekuensi, ada atau tidaknya nyeri tekan, dan untuk mendengarkan bunyi paru. Yang ke-12 ada abdomen, dengan tujuan untuk mengetahui gerakan dan bentuk perut, mendengarkan bunyi peristaltik usus, dan mengetahui ada atau tidaknya nyeri tekan pada bagian dalam abdomen. Dan yang terakhir ada muskuloskeletal, tujuannya untuk mengetahui mobilitas kekuatan dari otot dan gangguan-gangguan di daerah tertentu. Tes diagnostik untuk penyakit gastroenteritis terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah, seperti pemeriksaan kadar ureum dan keratin untuk mengetahui faal ginjal, dan pemeriksaan elektrolit, terutama kadar natrium, kalium, kalsium, dan fosfat. Yang kedua yaitu pemeriksaan feses, seperti pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, pH dan kadar gula dalam tinja, dan resistensi feses melalui pemeriksaan colok dubur. Analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa, seperti pernafasan Kussmaul. Kemudian temuan hasil gastroenteritis yakni dari pemeriksaan darah lengkap, WBC atau sel darah putih, kemudian neutrofil, limfosit, mononukleosis, eosinofil, neutrofil, limfosit, mononukleosis, eosinofil, RBC atau sel darah merah, hemoglobin, hematokrit, platelet, MCV, MCH, MCHC, kemudian RDW, kemudian BUN, kreatinin, random blood glucose, SGOT, SGPT, kemudian hasil temuan elektrolit yakni natrium dan kalium. Kemudian hasil pengkajian yakni BAB, konsistensi, warna, TTV terkait suhu, tekanan darah, respiratory rate, heart rate, dan feses. Selanjutnya adalah pengkajian. Pada video ini kami mengkaji pasien anak berumur 15 tahun. Yang pertama adalah mengkaji identitas klien dan penanggung jawabnya. Lalu kedua, alasan masuk klien. Ketiga, riwayat kesehatan, yaitu kesehatan sekarang, kesehatan dulu, dan kesehatan keluarga. Yang keempat, pemeriksaan fisik, mulai dari kepala, rambut, mata, hidung, telinga, mulut, faring, dan leher. Lalu toraks yang terdiri dari paru-paru dan jantung, serta abdomen, lalu ekstremitas,
Lalu yang kelima, riwayat alergi pasien. Yang keenam, data psikologis pasien. Yang ketujuh, data sosial, termasuk komunikasi, gaya hidup, travel history, masalah finansial, aktivitas di waktu luang, dan orang yang dapat memberikan rasa nyaman. Lalu orang yang paling berharga dan hubungan kalian dengan keluarga serta masyarakat. Lalu yang kedelapan, data spiritual, yaitu keyakinan, ketaatan ibadah, dan keyakinan terhadap penyembuhan. Setelah pengkajian, perawat akan melakukan analisa data dan menemukan masalah keperawatan. Kami memiliki 5 masalah keperawatan yang berdasarkan data subjektif dan data objektif pasien. Yang pertama yaitu diare berhubungan dengan malabsorpsi, iritasi gastrointestinal. Yang kedua, hambatan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan mobilitas usus, nyeri abdomen, dan hiperperistaltik. Yang ketiga, resiko defisiensi volume cairan berhubungan dengan gangguan yang mempengaruhi absorpsi cairan dan kehilangan cairan hebat melalui rute normal. Yang keempat, gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya iritasi pada bagian perineal. Yang kelima, keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gejala mual dan muntah karena adanya gangguan pencernaan atau peristaltik usus. Setelah itu, perawat akan melakukan perencanaan keperawatan dan intervensi. Untuk diagnosa pertama yaitu diare dengan tujuan agar feses berbentuk dan BAB sekali sehari dan menghindari iritasi pada bagian rektal. Dengan contoh intervensinya yaitu mengajarkan pasien menggunakan obat anti diare, lalu juga mencatat warna, jumlah, frekuensi, dan konsistensi dari feses, dan mengevaluasi intake makanan yang masuk. Untuk diagnosa kedua yaitu hambatan rasa nyaman dengan tujuan agar pasien dapat mengontrol nyerinya dan kecemasannya dengan intervensi menggunakan pendekatan yang menenangkan dan menyatakan harapan yang jelas dengan pasien. Lalu diagnosa ketiga yaitu resiko defisiensi volume cairan dengan tujuan mempertahankan urin output sesuai dengan usia dengan memanajemen cairan dan memanajemen hipovolemia. Yang diagnosa keempat, gangguan integritas kulit dengan tujuan mempertahankan integritas kulit yang baik dengan intervensi menjaga kulit tetap bersih dan kering, ubah posisi pasien setiap 2 jam sekali, dan memonitor kulit pasien. Lalu diagnosa kelima yaitu keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan tujuan agar adanya berat badan yang ideal sesuai dengan tinggi badan dengan cara mengkaji kebutuhan gizi pasien dan mengedukasi pasien mengenai makanannya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.